Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'du. Anak sekalian, salam jumpa dengan saya Bapak Ain Mukhlisin, yang insya Allah nanti akan menerangkan tentang materi pengenalan lingkungan sekolah yang berkaitan dengan tata tertib siswa SMA Negeri 1 Babat. Tapi sebelumnya saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung dengan SMA Negeri 1 Babat. Nah, dalam materi ini kali tentang tata tertib di SMA Negeri 1 Babat, sebelum materi ini saya sampaikan ada beberapa hal yang perlu kalian ketahui. Karena banyak di antara kalian atau mungkin sekolah-sekolah sebelumnya yang belum paham tentang apa sih manfaat dan gunanya tata tertib itu. Karena secara umum kalian masih punya pikiran bahwasanya anak yang terkena masalah aja yang masuk dalam ruang lingkup tata tertib. Jadi sebelumnya harus paham dulu kenapa, latar belakangnya apa. Anak sekalian, setiap manusia itu diciptakan oleh Allah dalam keadaan yang suci. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Makanya dengan latar belakang itu, setiap sekolah, terkhusus di SMA Negeri 1 Babat ini, ingin menjadikan kalian dalam tetap kondisi yang suci seperti itu. Sehingga apabila ada sesuatu hal yang kurang baik, maka kami selaku pembina atau kami selaku pendidik di SMA Negeri Babat akan mengarahkan kalian dengan baik lewat tata tertib ini. Itu harus kita pahami semuanya. Sehingga apabila kalian paham tentang ini, maka kalian tidak akan khawatir, kalian tidak akan mengatakan bahwasanya tata tertib itu adalah hanya untuk anak-anak yang bermasalah. Jadi tujuannya adalah tetap menjadikan kalian pada porsi manusia, yaitu kullu mauludin yuladu alal fitrah. Itu yang harus kita pahami semuanya. Nah, untuk itu anak sekalian, nanti ya, ini selamat datang kalian sudah menuju di SMA Negeri 1 Babat. Yang berikutnya yang kita bahas pada saat ini tentang materi MDLS adalah materi tata tertib siswa SMA Negeri 1 Babat. Untuk ini anak sekalian, sebelum masuk ke tata tertib siswa SMA Negeri 1 Babat, kalian harus tahu dulu materi yang harus saya sampaikan pada saat ini. Yang pertama, nanti kita harus tahu misi, ada visi, misi, kemudian hak dan kewajiban peserta didik, kemudian larangan peserta didik, yang kelima adalah bentuk-bentuk pelanggaran yang ada. Ini yang harus kita pahami semuanya nanti. Untuk itu anak sekalian, ya, akan saya terangkan satu persatu di antara ini. Yang pertama, di sini di SMA Negeri 1 Babat punya misi unggul dalam prestasi, terdidik dan berbudaya lingkungan berdasarkan IMTEK dan IMTA. Ini berarti seimbang, ya. Yang perlu garis bawahi adalah berdasarkan IMTEK dan IMTA. Ini berarti logikanya kita menyeimbangkan antara dunia dan akhirat. Itu perlu digarisbawahi. Nah, karena apa? Man arada dunya fa alaihi ilmi, man arada akhirah fa alaihi ilmi, wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Jadi apabila kalian ingin bahagia di dunia harus dengan ilmu, bahagia di akhirat harus dengan ilmu. Ingin bahagia kedua-duanya maka harus dengan ilmu. Sehingga ini visinya adalah yang terakhir berdasarkan IMTEK dan IMTA. Ini adalah visi kita. Yang kemudian kita berbicara masalah misi. Nah,
Misi kita di sini yang pertama adalah melaksanakan pembelajaran dan bimbingan yang efektif, kreatif, dan inovatif yang berbudaya lingkungan. Yang kedua, menumbuhkan semangat berprestasi kepada semua warga sekolah yang berbudaya lingkungan. Yang ketiga, mengembangkan kegiatan ekstrakurikuler yang berpotensi di sekolah, terutama olahraga dan kesenian, kepramukaan, dan pecinta alam. Yang berikutnya, menciptakan lingkungan sekolah yang bersih, nyaman, tertib, rapi, indah, sehat, dan disiplin. Yang berikutnya, menumbuhkan kegiatan yang bernuansa agamis, berbudaya, dan berbudi luhur. Berikutnya, mengembangkan dan menumbuhkan kegiatan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berbudaya lingkungan yang dapat membekali siswa terjun ke dunia kerja. Yang berikutnya, menyintai lingkungan dengan menjaga pelestarian lingkungan dan mencegah kerusakan dan mencemari lingkungan. Yang berikutnya, menerapkan larangan penggunaan zat adiktif dan psikotropika dalam tata tertib sekolah. Yang berikutnya, membudayakan perilaku hidup bersih, sehat, serta peduli terhadap kelestarian lingkungan dan pencegahan kerusakan lingkungan. Yang terakhir, mengintegrasikan media lingkungan sekolah untuk proses kegiatan belajar mengajar. Nah, dari misi ini dapat diambil sebuah kesimpulan bahwasanya kita menginginkan kita itu harus sehat jasmani dan sehat rohani. Dari beberapa ini bisa kita simpulkan seperti itu. Karena apa? Sehat jasmani itu perlu, sehat rohani juga perlu. Karena apa? Orang apabila hanya sehat jasmani, rohaninya tidak sehat, maka tidak ada gunanya. Sebaliknya, rohani sehat, jasmani tidak sehat, itu juga menjadi sebuah ketimpangan. Contoh aja supaya kalian bisa berpikir. Ada orang cantik jelita, bukan yang cantik tapi cantik jelita. Dia berjalan dengan pakaian yang bagus. Mungkin lawan jenis tertarik dengan kecantikan itu. Orang itu kok cantik ya, tertarik. Tapi suatu ketika kalian dapat informasi, orang itu gila. Berarti jasmaninya sehat, ya, rohaninya kan tidak sehat. Maka jadi tertarik apa enggak? Pasti dia tertarik. Makanya harus seimbang jasmani dan rohani. Berarti sama dengan seperti yang kita katakan tadi, ya, yaitu tentang iktek dan imtak. Jadi harus seimbang kedua-duanya. Pembahasan kita berikutnya yaitu tentang hak dan kewajiban peserta didik. Kalau dalam ilmu PPKN itu kan ada hak dan kewajiban. Makanya di sini kalian juga punya hak dan punya kewajiban. Nah, tapi sebelumnya kita bahas yang pertama adalah kewajiban. Yang pertama, menjaga nama baik sekolah itu wajib bagi semua siswa. Bukan hanya sekedar kamu kelas 10, kelas 11, kelas 12, itu juga punya kewajiban menjaga nama baik sekolah. Yang kedua, wajib menghormati dan taat kepada kepala sekolah, guru dan karyawan sekolah. Ini harus, karena apa? Orang tua harus lebih dihormati. Sebaliknya, yang lebih muda harus disayangi. Yang berikutnya, ikut bertanggung jawab atas terselenggaranya kebersihan, keindahan, kelestarian lingkungan, dan keamanan serta kelancaran jalannya pelajaran di kelas. Ini wajib dilakukan. Apabila di kelas itu nyaman, maka kalian menerima pelajaran pun juga dengan nyaman dan mudah untuk masuk ke diri kalian. Yang berikutnya, wajib menumbuhkan dan memelihara rasa kekeluargaan sesama warga sekolah. Ini harus dan sangat perlu. Yang berikutnya, memakai
memakai seragam dan atribut yang sudah ditentukan. Nah, ini hukumnya wajib. Misalnya, naudzubillah min dzalik, ini seandainya kalian berangkat ke sekolah, kemudian di tengah perjalanan ada suatu hal yang tidak kita inginkan, kan akan mudah untuk bergeraknya. Oh, ini punya atribut SMA Negeri Babat, maka informasi ini cepat disampaikan ke sekolah atau disampaikan ke orang tua. Yang lebih-lebih ini karena ada atribut lokasi sekolah, di mana dia SMA Negeri Babat, maka orang itu akan menghubungi SMA Negeri Babat secepat mungkin. Itu. Yang berikutnya, penggunaan HP diatur sesuai kondisi kelas saat KBM, yakni wajib dikumpulkan di loker dan boleh dipakai atas izin guru yang mengajar serta bisa diambil saat pulang sekolah. Ini maksudnya gini, seandainya kalian ini membawa HP pada saat jam pelajaran itu di kelas-kelas itu insya Allah sudah ada lokernya masing-masing, jadi wajib dimasukkan. Pak, berarti itu enggak hasilnya hak kita dirampas, bukan seperti itu. Sudah saya katakan tadi awal, kami untuk menjaga diri kalian menjadi anak yang baik, ya. Makanya pada saat pelajaran kalian kan harus menerima pelajaran, tidak bermain HP. Nah, untuk itu HP bisa diambil setelah pelajaran, kecuali apabila pelajaran itu ingin menggunakannya untuk materi pelajaran itu diperbolehkan. Kenapa? Kita tidak menutup mata tentang apa? Tentang kemajuan zaman, sehingga HP itu diperlukan dan tidak diperlukan apabila ya tidak digunakan sesuai dengan aturan-aturan tertentu. Misalnya tidak digunakan berbuat yang jelek-jelek. Nah, yang berikutnya, peserta didik wajib mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh sekolah. Ya, di sekolah ini ada beberapa kegiatan yang memang harus dilakukan. Seperti ekstra pramuka itu adalah ekstra wajib. Kalau nggak ikut berarti dia tidak punya nilai. Kalau nggak punya nilai berarti dia tidak bisa naik kelas yang lebih atas atau kelas yang di atasnya. Yang berikutnya kewajibannya adalah mengembangkan rasa ikut memiliki dan memelihara sarana prasarana dan inventaris kelas yang ada di sekolah. Ya, ini adalah merupakan kewajiban kalian semuanya. Ya. Kalau bilang dibahas di agama, wajib itu apabila dilakukan mendapat amalan, kalau tidak dilakukan berdosa. Hukumnya kan seperti itu. Nah, lanjut berikutnya, setelah kewajiban kalian harus diberi hak. Hak apa? Satu, persepsi kehadiran peserta didik diatur sesuai kebijakan sekolah. Kebijakan sekolah bagaimana? Ini hak kalian. Ya. Yang berikutnya, peserta didik menggunakan sarana prasarana sekolah setelah mendapat izin pihak sekolah. Yang berikutnya, peserta didik mendapatkan perlakuan yang sama. Jadi nggak ada di sini, oh itu anak kepala sekolah, itu anak guru SMA Negeri Babat, itu anak Pak Camat, sama semuanya. Ya, tidak ada perbedaan di sini. Orang desa, orang kota, sama semuanya. Ini, ya, punya hak yang sama. Yang berikutnya, peserta didik mengikuti kegiatan sekolah yang sama. Oh, ini anaknya Pak Guru sini, kemudian ada izin dipermudah, kemana dipermudah. Oh, ini anaknya orang sana, harus dipersulit, nggak ada. Sini sama. Ini haknya semuanya sama. Yang berikutnya kalian, tadi ada kewajiban, kemudian ada hak. Yang sekarang kita bicarakan adalah larangan peserta didik. Larangan peserta didik itu apa? Yang pertama, meninggalkan kelas sekolah, meninggalkan kelas atau sekolah tanpa izin. Tanpa izin, harus digarisbawahi, tanpa izin. Guyona ini, ya, kadang-kadang anak-anak
itu jadi Casper. Kadang-kadang ada, kadang-kadang bulan. Ini permasalahannya. Jadi kontrolnya sulit kalau tidak ada jihad. Ini adalah larangan pertama. Larangan kedua, melakukan kegiatan yang bertentangan dengan norma hukum agama dan masyarakat. Jelas itu tidak diperbolehkan. Ya, yang sudah saya terangkan tadi. Yang ketiga, membawa barang di luar kebutuhan sekolah. Membawa barang di luar kebutuhan sekolah. Kalian sebagai pelajar, maka harus tahu hak dan kewajiban tadi. Makanya timbul ini, membawa barang di luar kebutuhan sekolah. Jangan berlebihan membawa barang ke sekolah. Intinya seperti itu. Yang berikutnya, mengendarai kendaraan bermotor bagi peserta didik yang belum memiliki SIM. Nah, ini yang menjadi anak-anak ketawa. Mau sekarang SD aja sudah motor. Kadang-kadang itu malah kalau ketemu gurunya bukan disapa, malah di belajar. Nah, ini ya, ini larangan. Belum punya SIM. Ya. Nah, itu tidak diperbolehkan. Yang berikutnya, membawa, menggunakan dan mengedarkan barang-barang terlarang, rokok, narkoba, miras dan lain-lain sebagainya. Jelas tidak diperbolehkan. Ya. Karena apa? Di samping larangan dari sekolah, ini adalah larangan agama. Juga pemerintah juga dilarang ini. Terkhusus adalah larangan agama. Pak, bagaimana masalah rokok? Mohon maaf, ya. Kalimat rokok ini ada beberapa pernyataan yang berbeda. Kalau bagi saya, mohon maaf, ya. Yang bapaknya di rumah rokok nanti juga diberitahu. Kalau bagi saya, miras, narkoba dan rokok ini bagi saya hukumnya sama. Tapi di antara ada yang mengatakan kalau rokoknya adalah makruh, tapi bagi saya hukumi haram. Ya. Bagi saya ini masih ada perbedaan pendapat. Maka ini adalah larangan. Yang berikutnya, melakukan intimidasi, perundangan dan syarat. Intimidasi kepada siapa saja, baik kepada kepala sekolah, kepada guru, karyawan atau teman kalian. Ini tidak diperbolehkan. Yang berikutnya adalah merusak sarana prasarana sekolah. Pasti itu adalah sebuah larangan. Nah, larangan ini apabila nanti dilakukan akan mendapatkan sanksi dari sekolahan. Yang sanksi itu insya Allah kalian nanti akan diberi buku kecil, buku panduan atau buku saku yang harus kalian bawa tiap pergi ke sekolah. Yang berikutnya, ya. Setelah kalian ada larangan-larangan ini, ya, kemudian ada bentuk-bentuk pelanggaran. Nah, benar kan yang saya katakan tadi? Bentuk-bentuk pelanggaran. Peserta didik yang terbukti melakukan kegiatan berikut akan mendapatkan sanksi. Apa itu bentuknya? Bentuk-bentuk pelanggaran. Harus kita hindari kegiatan berikut ini. 1. Ini berdasarkan sikap perilaku. Nanti ini diperhatikan ada sikap perilaku. Yang pertama, tidak membawa buku sesuai jadwal. Tapi bagaimana kalian ini kadang-kadang membawa buku, ya, ada yang nggak bawa buku, kadang-kadang sekolah hanya membawa tas dan di dalamnya hanya ada 1 buku. Nah, ini yang bahaya. Tidak membawa buku sesuai jadwal. Ya. Yang nomor 2 adalah membuat kegaduhan. Ini juga sikap perilaku tidak diperbolehkan. Yang ketiga adalah memparkir kendaraan tidak pada tempatnya. Karena kita sudah punya parkir yang begitu besar. Insya Allah di SMA Negeri Kabupaten Lamongan yang terbesar adalah parkir SMA Negeri 1 Mbaba. Sebelahnya adalah kolam. Insya Allah ya moga-moga besok jadi kolam renang yang kedua. Yang berikutnya adalah bermain kartu atau domino di sekolah. Nauzubillah min dzalik.
ada Pak, yang namanya anak, yang hanya iseng-iseng, ya, dan lain sebagainya ada. Tapi tolong itu jangan dilakukan, ya. Jangan kalian mancing-mancing guru kalian untuk menjadi sebuah kemarahan. Karena apabila kalian mancing-mancing gurunya untuk menjadi sebuah kemarahan, diingat ilmu tidak akan berkah. Yang berikutnya adalah kepercayaan. Yang tadi adalah masalah sikap perilaku. Yang berikutnya adalah kerajinan. Hindari kegiatan berikut. 1. Datang terlambat. Anu sekalian, ya. Kampanye kalau kalian sudah nanti benar-benar masuk yang diperbolehkan oleh pemerintah dan masuk, jangan sampai datang terlambat. Apabila kalian datang terlambat, pasti kena apa? Skor. Nanti insya Allah tim ketertiban, kebetulan saya ada koordinator ketertibannya. Nanti pada saat kalian masuk kok terlambat, ya, maka ada sanksi tersendiri. Yang berikutnya adalah tidak mengikuti pelajaran tanpa izin, sama dengan yang tadi kan, tidak mengikuti pelajaran tanpa izin. Jadi setiap ada apa, maka kalian harus izin kepada guru mata pelajaran tersebut. Agar apa? Menghindari fitnah dan lain sebagainya. Terkhusus anak OSIS, ya, kalau keluar maka izin dulu kepada guru, ya, mata pelajarannya. Insya Allah kalau izin diperbolehkan, nggak ada masalah, asalkan kegiatannya bermanfaat. Yang berikutnya, di kantin saat jam pelajaran. Nah ini kalian di sekolah itu tujuannya mencari ilmu. Kalau di kantin, ilmu apa yang didapat? Kalau bisa ya taatilah. Kalau waktunya istirahat silakan. Tapi kalau pelajaran jangan sampai meninggalkan kelas hanya gara-gara pergi ke kantin. Yang berikutnya, tidur di kelas saat pelajaran berlangsung. Nah, kadang-kadang kalian itu senang sampai jam berapa baru tidur. Apa yang dikerjakan? Belajar Pak. Alhamdulillah kalau belajar. Tapi sekarang zamannya seperti ini, bukan belajar tapi di warkop. Nah itu yang jadi masalah, ya, yang di warkop sampai ya jam 3 malam pulang baru tidur, azan hilang, azannya hilang, sholatnya, pergi ke sekolah mesti terlambat. Kalau sudah terlambat tidak mengikuti, ya, tidak mengikuti, pergi ke kantin. Kalau disuruh masuk kelas, tidur di kelas. Ini kejadian-kejadian ini yang sering dilakukan oleh siswa. Nah, semoga kalau kalian di SMA Negeri Babat jangan sampai melakukan kegiatan ini, maka hindari kegiatan berikut. Yang berikutnya masalah kerapian. Masalah kerapian harus kalian. Yang pertama, tidak berseragam sesuai dengan ketentuan. Di sini sudah ada ketentuannya bagaimana cara pakai seragamnya. Ya, tadi sudah diterangkan harus ada punya atribut, dimasukkan atau enggak dan lain sebagainya. Ya, itu ada ketentuan-ketentuan yang insya Allah nanti akan disosialisasikan pada saat sampai masuk. Karena nanti ada bedanya kelas 12, kelas 11, kelas 10. Insya Allah lokasinya berbeda-beda warnanya. Ini. Yang kedua, tidak memakai sepatu hitam. Maksudnya tidak memakai sepatu hitam ini pada saat seragam non olahraga. Kalau sepatu olahraga, pada saat seragam olahraga, kalian dibebaskan untuk pakai seragam putih asalkan sepatu putihnya itu adalah sepatu olahraga. Diperbolehkan. Kalian bisa berimajinasi di situ. Ya. Mau sepatu legane larang ya. Tak gawe ya. Enggak apa kalau seragam olahraga, tapi asalkan itu adalah seragam atau olahraga. Yang berikutnya, seragam atribut tidak lengkap. Ini harus kena. Yang berikutnya adalah memakai make up secara berlebihan. Mohon maaf anak sekalian, memakai make up secara berlebihan ini anak-anak putri khususnya. Kadang-kadang di tasnya itu bukunya nggak bawa, tapi di dalamnya banyak membawa alat-alat make up. Tolong itu dihindari dulu. Kalau ingin seperti itu, ya nanti kalau sudah punya
suami karena itu untuk suaminya gitu. Ya, berikutnya loh sekalian. Karena pembahasan kita sudah selesai, maka kita akhiri pembahasan ini dan insya Allah nanti detailnya ya kita akan atau kalian apabila ada permasalahan apa saja bisa kalian menghubungi yang tercatat ini Bapak Ibu di sini ya. Sehingga nanti apabila kurang jelas maka silahkan bertanya ya. Kalau mau tanya ya silahkan, nggak ada masalah, supaya nanti kamu enak selaku pelajar, kami selaku pembimbing juga enak. Mungkin yang saya sampaikan cukup sekian. Insya Allah semoga ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi